It's not surprising. Nah, joke. Jagokan timnas Vietnam juara di AFF, tapi pakar bola Inggris ini lebih memuji keputusan timnas Indonesia. Reaksi media Vietnam melihat timnas Indonesia kehilangan banyak pemain keturunan korban strategi Erick Thohir. Mentalitas dan kesiapan fisik skuad timnas Indonesia jadi kunci di Piala AFF. Calvin Verdong ingin naik level, back timnas Indonesia itu mengincar bermain di Liga Spanyol. Calvin Verdong ingin naik level, back timnas Indonesia itu mengincar bermain di Liga Spanyol. Calvin Verdong menjadi salah satu pemain andalan NEC Nijmegen saat ini. Di musim ini dia telah bermain penuh dalam 14 pertandingan dan menjadi starting 11 dalam 11 pertandingan. Penampilannya yang solid di setiap laga membuat dirinya sering masuk ke dalam tim terbaik di Liga Belanda. Calvin Verdong juga menjelaskan bahwa dirinya sangat ingin bermain di level yang lebih tinggi dari Liga Belanda. Salah satu yang menjadi incarannya adalah bahwa dia bisa berkarir di La Liga, di Liga Spanyol. Selain itu, dia juga berharap bisa bermain di kompetisi yang menjadi incaran bagi semua pemain, yaitu di Liga Jerman Bundesliga. Namun dengan tegas, Calvin Verdong menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya ingin bermain di Liga Inggris, namun bagi dirinya sepertinya Liga Inggris terlalu ketat. Saya selalu memimpikan untuk bermain di La Liga ataupun Bundesliga, tetapi saya pikir Premier League terlalu tinggi bagi saya. Itu jelas menurut saya, ungkap Calvin Verdong. Pemain 27 tahun itu juga mengakui bahwa dirinya benar-benar suka dengan tantangan. Dia merasa berada di level yang lebih tinggi bakal membuat dia bisa mengukur kemampuan dan melihat seberapa jauh posisinya saat ini. Calvin Verdong menjelaskan bahwa itulah yang membuat dia ingin keluar dari Liga Belanda dan melihat peluang lain seperti bermain di Liga Spanyol ataupun di Liga Jerman. Namun menariknya, dia baru saja sepakat dengan timnya untuk melanjutkan karir dan kerjasamanya hingga tahun 2028 untuk menjalani kompetisi di Liga Belanda bersama NEC Nijmegen. Sebenarnya saya ingin bermain di sana di level yang berbeda. Saya ingin melihat apakah saya bisa mengatasi level tersebut, ya Bundesliga ataupun liga top lainnya. Saya suka bermain melawan tim-tim yang ada di papan atas, ungkap dari Calvin Verdong. Jagokan timnas Vietnam juara di AFF, tapi pakar bola Inggris ini lebih memuji keputusan timnas Indonesia. Sebanyak 10 tim terbaik di Asia Tenggara bakal kembali berlaga di turnamen sepak bola terakbar di kawasan bertajuk ASEAN Cup 2024. Turnamen 2 tahunan tersebut dijadwalkan bakal berlangsung mulai 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby baru-baru ini memberikan pandangannya terkait ASEAN Cup 2024. Darby bukan merupakan sosok asing di sepak bola Asia Tenggara, mengingat dia pernah melatih tim-tim ASEAN. Menurut Darby ada 4 tim yang memiliki peluang untuk memenangi ASEAN Cup. Dulu Piala AFF, tapi sekarang berubah nama. Keempat tim tersebut adalah juara bertahan Thailand, Vietnam, dan Malaysia, dan ditambah lagi oleh Indonesia. Namun Darby lebih memfavoritkan Vietnam lantaran tim asuhan Kim Sang-sik itu bakal membawa skuad terkuatnya. Sementara 3 pesaing lainnya tidak diperkuat oleh sejumlah pilar karena tidak dilepas oleh klubnya masing-masing. Bahkan timnas Indonesia asuhan Sintayong bakal menurunkan skuad U22 disertai beberapa pemain senior. Seharusnya ada 4 tim dengan peluang realistis untuk menang: Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, yang mungkin akhirnya dapat memenuhi potensinya yang tidak diragukan lagi. Vietnam bakal menjadi favorit karena memiliki skuad yang kuat, dan itu penting bagi negaranya, ungkap dari Darby. Namun langkah Indonesia menurunkan skuad muda dinilai tepat oleh pakar sepak bola asal Liverpool itu. Dia menilai keempat negara tersebut harus berusaha untuk memenangi Piala Asia dan mengincar tiket Piala Dunia. Meski begitu, saya pikir 4 besar ini harus memperlakukan ASEAN Cup sebagai kompetisi pengembangan dan menurunkan skuad U23 mereka dan U19 di SEA Games nanti. Jika mereka melibatkan junior mereka dalam 2 turnamen ini, lebih banyak pemain bakal mendapatkan pengalaman internasional yang begitu sulit untuk didapatkan, ungkap dari Steve Darby. Mentalitas dan kesiapan fisik skuad timnas Indonesia jadi kunci di Piala AFF. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menunjukkan rasa bangga yang luar biasa terhadap perkembangan mental para pemain timnas Indonesia saat ini. Ini sangat penting terutama menjelang pertandingan pertama mereka melawan Myanmar pada fase persiapan grup B Piala AFF 2024. Sumarji mengungkapkan bahwa aspek mental menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan TC yang dipimpin oleh Sintayong.
Selain itu, perhatian penuh juga diberikan pada aspek fisik para pemain. Sumarji juga menambahkan bahwa para pemain telah membangun chemistry dengan cepat, meskipun hanya memiliki waktu yang singkat sebelum pertandingan. Menurut Sumarji, meskipun sebagian besar pemainnya masih muda, perkembangan mental para pemain sudah tidak perlu diragukan lagi. Dengan modal ini, Sumarji merasa optimis target Timnas Indonesia untuk menembus final Piala AFF 2024 bisa tercapai. Kita semua patut mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh tim pelatih pada awal kedatangan pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang diutamakan adalah fisik dan juga mental, ungkap Sumarji. Perkembangannya saat ini berkaitan dengan mental para pemain itu sudah sangat luar biasa. Bahkan upaya-upaya di dalam tim ini tanpa melibatkan pelatih juga sudah dilakukan. Yakinlah bahwa mental para pemain meskipun usianya masih muda, tetapi para pemain sekarang berkembangnya jauh lebih baik. Saya kira tidak perlu lagi mengenai mental para pemain, jangan diragukan, tambah Sumarji. Saya dan pelatih Sintayong sudah punya target, kami paling tidak bisa lolos sampai final. Bagi kami yang utama adalah targetnya terlebih dahulu. Kalau tidak ada target, anak-anak pasti akan lemas, tambah dari Sumarji. Reaksi media Vietnam melihat Timnas Indonesia kehilangan banyak pemain keturunan korban strategi Erick Thohir. Media Vietnam menyoroti Timnas Indonesia yang kehilangan banyak pemain keturunan di ASEAN Cup 2024 dan itu menjadi singgungan bagi Erick Thohir. Timnas Indonesia resmi mengumumkan 24 daftar pemain yang bakal berlaga di ASEAN Cup 2024 pada Jumat kemarin. Dalam daftar pemain yang dirilis tersebut, hanya ada satu pemain keturunan, yaitu Rafael Strijk. Sebelumnya beredar kabar jika Timnas Indonesia juga bakal diperkuat Ivar Jenner dan juga Justin Hubner, tetapi belum bisa dipastikan. Pengumuman daftar pemain skuad Garuda untuk berlaga di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini mendapatkan respon yang beragam. Tidak hanya publik dalam negeri yang terbagi menjadi dua, antara yang memberi dukungan dan juga mencemooh skuad asuhan Sintayong. Publik luar negeri pun terkejut dengan daftar pemain yang diumumkan Timnas Indonesia, seperti salah satunya media Vietnam. Melalui salah satu media lokalnya, Vietnam menyinggung peran Erick Thohir selaku ketua umum PSSI di balik pemanggilan para pemain tersebut. Menurut mereka, Timnas Indonesia terpaksa harus memanggil banyak pemain muda ke Piala AFF tahun ini sesuai dengan strategi yang diinginkan oleh Erick Thohir, yakni memprioritaskan pemain muda untuk turnamen tersebut sebagai langkah persiapan tampil di SEA Games 2025 nanti. Selain karena Indonesia sulit memanggil pemain seperti yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena Piala AFF tidak termasuk agenda FIFA, Indonesia terpaksa mendatangkan skuad yang banyak berisi pemain muda ke Piala AFF. Mereka menjadi korban strategi Presiden PSSI Pak Erick Thohir, tulis dari media Vietnam. Pengusaha ini menilai penggunaan pemain muda harus diprioritaskan agar bisa sukses dan mempersiapkan SEA Games ke-33 tahun 2025 nanti. Faktanya Indonesia tidak bisa memanggil skuad seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis dari Soha.vn. Pemain keturunan bermain di Eropa dan sulit kembali ke Piala AFF, karena itu bukan turnamen resmi dari FIFA. Bersaing dengan skuad yang terlalu banyak pemain muda, pelatih Sintayong dan anak asuhnya dinilai lebih rendah dibandingkan tuan rumah Vietnam, tambah dari Soha.vn. Timnas Indonesia butuh TC di Amerika Serikat atau Eropa dinilai belum mampu mengalahkan Thailand dan juga Vietnam. Satoru Mochizuki ingin Timnas Indonesia Putri melakukan pemusatan latihan di Eropa dan juga Amerika Serikat sebelum tampil di ASEAN Women Championship 2025. Mochi baru saja membawa Garuda Pertiwi menjuarai Piala AFF Wanita 2024. Namun menurut Coach Mochi, Timnas Indonesia Putri harus lebih giat lagi untuk terus berkembang. Sekarang baru dipikirkan seperti apa rencana pada 2025. Saya inginnya TC di Amerika, juga negara-negara yang ada di Eropa. Kalau ada kemungkinan ingin TC lagi di Jepang, kata Mochizuki. Tentu saja keputusan ini tergantung dari PSSI. Mochi hanya mengajukan program sebelum tampil dalam sebuah kejuaraan, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan PSSI. Dalam hal ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pelatih Satoru Mochizuki mengatakan Timnas Putri Indonesia masih sulit untuk menang melawan Thailand dan juga Vietnam, walaupun baru saja menjuarai Piala AFF 2024. Dalam ASEAN Women Championship 2025 nanti, Timnas Indonesia bakal menghadapi dua tim terkuat, yaitu Thailand dan juga Vietnam. Menurut Mochi, Timnas Indonesia perlu melakukan banyak persiapan untuk bisa memberikan perlawanan kepada Timnas Thailand dan juga Vietnam Putri.
Nanti lawan yang bakal dihadapi Thailand, Vietnam dan juga Myanmar. Mungkin dengan kekuatan sekarang ini kita belum bisa menang melawan mereka. Untuk itu kami akan TC lebih giat lagi, ujar dari Mochizuki. Sebelum tampil di Piala AFF Wanita 2024, Timnas Indonesia sebulan melakukan pemusatan latihan di Jepang. Setelah itu Safira Ika dan kawan-kawan berlatih di Belanda selama 10 hari. Sementara itu Mochizuki mendedikasikan gelar juara AFF 2024 ini untuk segenap pemain. Baginya pemain telah berjuang keras selama masa persiapan hingga kejuaraan.